Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nani? Ini saya akan berbagi tips, berbagi pengalaman tentang apa itu wawancara kerja. Apa saja yang ada di wawancara? Baik, kita simak. Wawancara kerja. Wawancara kerja ialah suatu kegiatan yang dimana itu dilakukan oleh sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar di perusahaan tersebut. Jadi misal perusahaan tersebut ingin membutuhkan karyawan di bidang A, di bidang B, dan di bidang C dengan jumlah 20. Tetapi pelamar berjumlah 150 dengan proporsi 50-50. Maka adanya wawancara kerja ini sangat efektif untuk mengeliminasi 30 pelamar yang mendaftar tersebut. Adanya wawancara kerja ini sangat efektif untuk menentukan pelamar tersebut layak untuk bekerja di perusahaan tersebut atau tidak. Rentetan dalam melamar pekerjaan ialah mulai dari seleksi berkas, menulis resume, surat lamaran pekerjaan, hingga interview atau wawancara kerja. Nah, di dalam tahapan wawancara kerja ini, seorang pelamar akan mendapatkan 11 poin perhatian yang harus dijaga oleh si pelamar. 11 poin itu apa saja? Yang pertama ialah penampilan secara fisik. Jadi, penampilan secara fisik si pelamar itu sangat menentukan bahwa dia layak untuk bekerja di situ atau tidak. Penampilan fisik dengan good looking atau enak dipandang itu sangat menentukan bahwa pelamar itu layak untuk bekerja di situ. Yang kedua, gerak-gerik dan sopan santun. Gerak-gerik ialah mulai dari masuk ruangan wawancara sampai ke menyebutkan kalimat pertama terhadap wawancara. Itu sangat penting untuk dijaga oleh si pelamar untuk penilaian selanjutnya dari si pewawancara. Ketiga, nada suara. Nada suara rendah, sopan dan santun dengan intonasi yang pas itu sangat ketika wawancara kerja. Yang keempat, percaya diri. Yang kelima, inisiatif. Yang keenam, kebijaksanaan. Jadi seorang pelamar yang bijaksana menentukan pilihan kata itu sangat penting. Yang ketujuh, daya tanggap. Daya tanggap di sini ialah si pelamar itu sangat tanggap dan antusias ketika diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh pewawancara. Yang kedelapan ialah ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini tidak jauh beda dengan gerak-gerik tadi. Yang kesembilan ialah kemampuan berkomunikasi alias skill public speaking. Yang ke-10 ialah sikap terhadap pekerjaan. Maksud sikap terhadap pekerjaan ini misal ketika pewawancara bertanya ingin bekerja di bidang apa, si pelamar ini sangat tanggap dan menunjukkan sikapnya bahwa dia memiliki skill di bidang pekerjaan tersebut. Yang ke-11 ialah selera humor. Kenapa selera humor ini termasuk aspek atau poin penting yang harus dimiliki oleh pelamar? Karena seseorang yang memiliki selera humor itu sangat memiliki peluang positif bagi seseorang yang lain. Karena apa? Orang yang bisa membuat orang tertawa itu sangat diterima di hati orang yang bisa membuat tertawa tersebut. Nah, itulah 11 aspek yang harus diperhatikan pelamar dalam wawancara kerja. Nah, 11 aspek itu perlu diperhatikan untuk apa? Untuk si pelamar layakkah dia diterima di pekerjaan tersebut. Nah, tidak lebih dari situ, yang menentukan si pelamar berhak tidaknya itu ialah pewawancara. Jadi bertindaklah sebaik mungkin ketika melakukan wawancara kerja, seperti itu. Nah, setelah itu ialah poin selanjutnya, cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Nah, di poin ini Anda sebagai pelamar
tentunya juga bisa berkomunikasi dan bertanya langsung kepada pewawancara terkait seperti apa perusahaan tersebut, seperti apa pekerjaan tersebut, tugas-tugas, job-job, ataupun hal-hal yang perlu diperhatikan di pekerjaan tersebut yang Anda lamar. Biasanya terdapat beberapa pertanyaan untuk mengetahui apa perusahaan tersebut di bidang apa, pekerjaan tersebut seperti apa, seperti itu. Ialah yang pertama, apakah tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang dilamar, itu bisa ditanyakan ya. Yang kedua, bagaimana kebijaksanaan perusahaan mengenai promosi, itu juga bisa ditanyakan kepada pewawancara. Yang ketiga, apakah tersedia program pelatihan bagi pelamar atau pekerja baru. Yang keempat, bagaimana kesempatan untuk berkembang di dalam perusahaan. Apakah pekerja itu memiliki potensi yang besar untuk berkembang, ialah berkembang posisi sini, meningkat, yang awalnya jadi karyawan biasa, menjadi penanggung jawab dan lain-lain, seperti itu. Yang kelima, apa yang menjadi program unggulan di perusahaan tersebut, itu bisa ditanyakan juga. Yang keenam, siapa pesaing utama perusahaan. Nah, pertanyaan itu perlu dilontarkan untuk apa? Untuk mengetahui ketika kita diberikan suatu pertanyaan terkait pesaing tersebut, kita bisa memikirkan solusinya. Seperti itu. Yang ketujuh, bagaimana pangsa pasar bagi produk-produk yang diproduksi perusahaan. Pangsa pasar kan wilayah. Bagaimana, sejauh mana produk itu bisa dipasarkan, seperti itu. Nah, ketujuh pertanyaan tadi itu tidak lain untuk memberikan ekspresi bahwasanya kita sebagai pelamar itu sangat antusias dan menunjukkan keseriusan kita terkait pekerjaan yang kita lamar, seperti itu. Jadi ketika kita memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pewawancara akan berpikir, di sini yang harusnya diinterogasi atau diberi pertanyaan itu ialah pelamar, bukan saya pewawancara. Justru jika pewawancara itu memikirkan hal tersebut, dia justru kaget. Kenapa pelamar bisa memberikan saya pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Seharusnya saya yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bukankah itu sebuah keunggulan bagi pelamar, ya kan? Oh iya, jangan lupa Anda sebagai pelamar hindari pertanyaan-pertanyaan yang di situ mengandung unsur interogasi. Paham kan? Interogasi yang bisa memojokkan Anda, seperti itu, yang bisa membahayakan nyawa Anda. Itu bisa hindari. Oke? Selanjutnya ialah pertanyaan-pertanyaan yang penting dalam wawancara kerja. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di dalam wawancara kerja ini biasanya ya terkait pendidikan, pelatihan yang pernah Anda ikuti sebagai pelamar, pengalaman kerja Anda, pergaulan Anda terhadap sesama, pimpinan Anda, penilaian pribadi Anda, hobi Anda, kepribadian Anda, latar belakang keluarga Anda, latar belakang diri Anda, dan tujuan karir Anda. Itu biasanya yang akan muncul, akan ditanyakan oleh pewawancara. Oh ya, tidak lupa juga tujuan hidup Anda. Itu bisa juga ditanyakan oleh pewawancara kepada Anda. Untuk apa? Untuk menganalisis sejauh mana Anda ingin hidup, ingin sukses, seperti itu. Oh ya, selanjutnya ketika semuanya sudah dilalui, pertanyaan-pertanyaan sudah, terakhir ialah ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini sangat perlu dan sangat penting untuk diucapkan. Untuk apa? Untuk mengakhiri wawancara kerja, untuk memberikan kata-kata manis terakhir kepada pewawancara. Agar apa?
yang namanya kata-kata manis itu biasanya dikenang terus menerus seperti itu. Dan biasanya kata-kata manis itu kalau muncul di akhir itu pasti akan dirindukan seperti itu. Paham kan? Jika pelamar mampu membuat pewawancara itu rindu terhadap dirinya, akan sangat besar kemungkinan bahwa pelamar itu akan diterima di pekerjaan di perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, setelah ucapan terima kasih, Anda bisa pulang dan berdoa di jalan. Semoga Anda diterima. Oke, selanjutnya tahap selanjutnya setelah ucapan terima kasih ialah surat penerimaan pegawai dan surat penerimaan pekerja. Nah, surat ini diberikan kepada pelamar yang dinyatakan diterima di pekerjaan tersebut oleh perusahaan. Surat ini biasa dikirim oleh perusahaan kepada pelamar seperti itu. Nah, selanjutnya setelah surat ini diberikan atau nyampai ke tangan pelamar, tentunya pelamar akan memiliki dua pilihan, menerimanya atau menolaknya. Nah, sebelum menjawab keduanya, pelamar ini haruslah bersikap satu, nyatakan antusias Anda terhadap tawaran pekerjaan dari perusahaan tersebut. Yang kedua, konfirmasi kapan Anda akan mulai bekerja di perusahaan tersebut. Yang ketiga, tunjukkan antisipasi terhadap penawaran kerja yang Anda terima tersebut. Seperti itu. Jadi sebelum menerima atau menjawab iya atau tidak, Anda harus memberikan respon seperti itu kepada perusahaan. Untuk apa? Untuk menjaga komunikasi Anda dengan perusahaan. Setelah itu, jika Anda menerima surat atau menerima pekerjaan itu, Anda mengirimkan jawaban bahwasanya Anda bersedia menerima tawaran pekerjaan di perusahaan tersebut. Itu jika menerima. Tetapi jika Anda menolak ataupun Anda memiliki tawaran pekerjaan di tempat lain yang lebih menguntungkan bagi Anda, yang lebih berpotensi penghasilan terhadap diri Anda, itu nyatakanlah surat penolakan kerja. Surat penolakan kerja ini ialah jawaban dari Anda sebagai pelamar kepada perusahaan yang telah menerima Anda untuk bekerja di perusahaannya. Tentunya surat penolakan ini dengan kata-kata maaf, maaf, dan 1000 maaf. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena pada awalnya Anda ingin bekerja di tempat itu. Setelah diterima, Anda menyatakan Anda tidak bekerja di situ. Artinya Anda PHP, makanya Anda harus meminta maaf. Makanya Anda harus meminta maaf terhadap perusahaan tersebut. Tentunya perusahaan tersebut akan marah kan kepada Anda. Sudah diterima, malah ditolak. Ya kan? Nah, sekian itu saja sedikit ilmu yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat ya. Oh ya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Jangan lupa komen, and subscribe. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dadah.